Parua adalah seorang raja yang pernah memerintah di Sumbawa. Pemerintahannya dikenal adil dan bijaksana. Setiap hari, ia selalu berbaur dengan rakyatnya untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Suatu hari, Datu Majaparua ingin mandi di sungai yang bernama Berang Piu Baru. Ia pun memanggil para wasir dan menterinya untuk mempersiapkan keperluan mandi bersama itu. Dalam perjalanan ke sungai, mereka mendengar suara tangisan bayi dari semak-semak. Datu memerintahkan salah satu wasirnya, Sangadiarong, untuk mencari asal suara itu. Ternyata benar ada bayi yang dibuang. Bayi itu segera dibersihkan dan dibawa pulang. Sesampainya di istana, bayi tersebut diserahkan kepada permaisuri Datu Bini. Ia sangat senang dan berniat menyusui serta merawat bayi itu sendiri. Datu Majaparua secara diam-diam menyelidiki asal-usul bayi tersebut. Dan diketahui bahwa bayi itu adalah anak dari dayang istana dan seorang katib atau petugas pencari rumput untuk kuda raja. Karena itu, bayi tersebut diberi nama Lalu Polas yang berarti orang pencari rumput. Lalu Polas tumbuh menjadi pemuda yang baik, tampan dan taat terhadap adat dan agama. Datu Majaparua sangat menyayanginya. Suatu hari, sang datu bertanya apakah Lalu Polas ingin menikah. Lalu Polas setuju dan meminta agar ditunjukkan calon istrinya. Datu pun mengumpulkan anak-anak gadis para wasir dan menteri ke istana, seolah-olah untuk berbuka puasa bersama. Diam-diam, Datu menyuruh Lalu Polas bersembunyi di bawah tempat tidur, agar bisa melihat dan memilih gadis yang ia sukai. Setelah mengintip satu persatu, Lalu Polas memilih putri dari Sangadiarong. Datu Majaparua langsung mengutarakan niatnya kepada Sangadiarong agar anaknya dijodohkan dengan Lalu Polas. Namun Sangadiarong meminta waktu untuk bermusyawarah dengan para wasir dan kerabat. Dalam sidang, mereka mempermasalahkan asal-usul Lalu Polas yang dianggap anak haram karena tidak jelas perkawinan orang tuanya. Para wasir dan menteri pun memutuskan menolak perintah sang datu secara halus. Mereka berencana menyanggah perintah tersebut, dalam bahasa Sumba disebut bogat. Mereka merencanakan penyerangan kepada Datu Majaparua dengan senjata tanpa peluru agar tidak menyakiti, hanya untuk menakut-nakuti. Saat serangan dilakukan, Datu Majaparua memanggil para pejabatnya, tapi tak satu pun datang. Akhirnya, Datu memutuskan untuk meninggalkan istana bersama Datu Bini dan Lalu Polas. Mereka pergi ke arah barat menuju daerah hutan, dan di sana mereka disambut oleh orang-orang dari gunung yang disebut penyapu baso atau pengikut setia. Datu Majaparua diangkat dengan tandu atau usungan dan dibawa ke hutan. Para penyapu baso melawan para penyerang dan mengusir mereka kembali ke Sumbawa bagian timur. Di bawah pemerintahan Datu Majaparua, daerah hutan menjadi makmur dan subur. Sementara itu, Sumbawa bagian timur mengalami kemarau panjang dan kesulitan air. Banyak orang bertikai karena rebutan air, bahkan meninggal. Akhirnya, para wasir dan menteri di Sumbawa sepakat menjemput kembali Datu Majaparua ke hutan. Tapi Datu menolak karena masih takut dengan bola cucuk dan tau pitu. Setelah utusan datang beberapa kali, Datu Majaparua berkata bahwa hanya dua anaknya, Datu Arong dan Datu Udara Mere, yang bisa dikirim ke Sumbawa. Namun, hanya Datu Darame yang bersedia dengan satu syarat. Semua wasir dan pemangku adat harus diberi sawah agar bisa hidup dari tanah, karena adat harus dihargai.
Syarat itu disetujui, maka sejak itulah sawah-sawah dibagikan kepada para pemangku adat. Dan sawah itu disebut Uma Pamangan atau sawah untuk makan.